dok ini pasien kita mau rujuk, pasien pasrah, pasien mau dirujuk tapi cuma tidak punya uang, kita harus patungan untuk nyari. Oke, dok, tadi dokter sudah banyak bicara soal bagaimana mengedukasi, ya. Mengedukasi melalui tokoh-tokoh, melalui media, gitu ya. Tapi para nakes sendiri nih, dok, ya, misalnya di pedalaman-pedalaman, seperti apa dokter melihat ketersediaan para nakesnya di pedalaman sana? Ya, kalau saya melihat ya sebenarnya cukup hebat ya mereka bisa ada di pedalaman di sana ya, memang dengan segala keterbatasan memang saya sehingga saya sering katakan mereka itu bidan-bidan atau perawat-perawat yang ada di daerah pedalaman adalah mereka ujung tombak dan ujung tombok. Wah, itu ada ujung tombak itu karena memang betul-betul mereka menjalankan program-program nih, program-program kita segala macam. Tapi ujung tombok nih karena apa? Terkadang mereka harus mengeluarkan uang ya. Ini yang pengalaman dari teman-teman yang cerita curhat sama saya. Dok, ini pasien kita mau rujuk, pasien pasrah, pasien mau dirujuk tapi cuma tidak punya uang, kita harus patungan untuk cari minyak untuk sampai ke puskesmas. Itu misalkan kalau di pustu ya harus cari minyak, itu kan ya tadi makanya. Sehingga bagaimana kalau seperti ini dilakukan oleh para nakes? Iya. Jadi teman-teman saya mereka ya, kalau oknum ada yang ngatakan dong itu nakesnya kok hilang, ya oknum ya. Tapi pada prinsipnya saya sangat mengapresiasi teman-teman nakes yang ada di daerah pedalaman di sana, karena mereka kalau saya nyebutnya adalah ujung tombak dan ujung tombok, karena mereka terkadang juga mereka harus ya istilahnya menggunakan uang mereka ya untuk ketika alatnya rusak, anggaran belum turun, mereka harus beli sendiri. Ya inilah yang harus kita apresiasi, sehingga memang terkadang saya sering kalau saya beberapa kali ketemu dengan Pak Desa ya, Pak Lurah atau apa, Pak kalau ada dana desa bisa enggak digunakan untuk bantu teman-teman, misalkan kalau mereka ngadakan kelas ibu hamil, kira-kira dibantulah untuk bikin bubur kacang hijaunya atau apa misalkan itu. Ini hanya saran, ada yang sudah jalan dengan cukup bagus ya kalau kita lihat, tapi ya memang ya semua memang saling keterkaitan dengan banyak pihak ya. Misalkan di sana misalkan cerita dok pasiennya tidak punya booth, kita di pustu tidak ada booth, kemudian kita dipinjami oleh boothnya desa, bagus, cukup bagus seperti itu ya. Jadi artinya bahkan sampai beberapa kali misalkan waktu kasus ada puskesmas di Sikakap boothnya rusak ya kan? Saya sempat posting nih, minta bantuan siapa yang punya booth agar bisa membantu, bisa dirujuk misalnya seperti ya. Artinya memang ya mau tidak mau kondisi geografis ini harus membuat kita untuk tetap bersatu. Jangan jadi kita bikin program yang melibatkan semua banyak pihak, terus kemudian jadi artinya peran tenaga kesehatan di sini jadi ganda. Artinya di satu sisi dia memikirkan bagaimana memberikan pelayanan, tapi di sisi lain dia juga memikirkan nanti kalau merujuk boothnya bagaimana, itu jadi pertimbangan banyak. Biar semua sama-sama enak dan pasien bisa selamat dengan baik, makanya kita kerjasama semua. Tapi dok, saya teringat dulu ada tuh pasien dibawa. Terus pasien dibawa dari Somanganya kalau tidak salah, dan mereka hilang kontak. Karena badai. Apa yang dokter rasakan ketika terjadi hal seperti itu, dok? Jadi pasien, kemudian badai, bukan yang mereka usaha, tapi mereka usaha tapi badai sebadai-badai. Makanya itu saya apresiasi sekali dengan para nakes yang hebat ya, dengan istilah hebat campur nekat mas kalau di sini. Saya bisa bayangkan. Saya juga khawatir waktu itu sampai saya kontak dengan teman-teman di BPBD, sampai kontak dengan Mas Basarnas segala macam, minta tolong. Ini tolong dipastikan mereka ada di mana, gitu kan? Ada info ini di Katiat atau di mana? Cari di sana teman-teman. Ternyata ndak ada. Saya bukan masalah apa-apa, ndak ada ya. Yang penting kita udah ikhtiar berusaha agar secepat mungkin ini bisa kita ambil, karena kasusnya waktu itu perdarahan. Saya berpikir, kalau ini perdarahan terlambat untuk sampai tujuan ya bisa meninggal. Tapi waktu itu gimana dok? Ya alhamdulillah perdarahan bisa
cepatnya itu kan karena ternyata ditolong oleh kapal bagan kalau tidak salah itu ya. Terus kemudian bisa diselamatkan, dibawa ke sini, ya alhamdulillah kita tangani selamat baik. Ya? Alhamdulillah selamat baik ya. Cuma memang kehamilannya tidak bisa kita pertahankan ya. Oke, kehamilannya tidak bisa kita karena kemarin itu saya juga dapat informasi dari mereka cerita dengan orang yang nakesnya gitu. Jadi ketika mereka di tengah gelombang seperti itu mereka panik dan lain sebagainya. Kemudian ini infusnya lepas dan ketika mereka mau pasang lagi dengan ombak yang segitu ya itu luar biasa. Karena kita tidak pernah dididik masang infus di atas laut. Betul. Gitu loh. Selama ini kan maaf ya, pendidikan kita teman-teman bidan, teman-teman perawat, dokter segala macam, mereka pendidikan di rumah sakit, di pusat-pusat pendidikan yang stabil gitu loh. Begitu kita aplikasinya praktek di lapangan, misalkan bayangkan ya, wah dengan kondisi yang lumayan ngeri misalnya. Jadi kebetulan ya tadi cerita itu, belum lagi nanti cerita ada teman-teman yang dia nolong persalinan di atas boot karena goncangan cukup kuat sehingga lahirnya jadi lebih cepat. Ada lagi yang plasenta tidak mau lahir, hari-hari tidak mau lahir sehingga dia perdarahan di atas boot. Saya mikir luar biasa mereka. Ya meskipun demikian kalau mungkin ada orang-orang atau itu petugasnya tidak pernah datang, ya saya bisa bayangkan. Ya gini loh, kita kan manusia juga, terkadang kita jenuh ya, kita ada di sini, kemudian keluarga kita mungkin ada di daerah beda tempat di sana. Untuk perjalanan saya, misalkan saya untuk perjalanan sampai ke Jawa itu saya paling tidak butuh waktu 3 hari untuk sampai ke rumah. Ya. Saya termasuk orang yang tidak suka naik kapal, sehingga saya malas untuk pergi-pergi. Gitu ya? Ya, kalau dari Padang ke Mentawai perjalanan naik kapal, maka bisa dipastikan 3 hari kemudian saya tidak bisa kerja karena rasanya masih goyang terus. Yang gitu ya. Ya apa? Itulah yang dirasakan oleh nakes-nakes kita ya dok ya. Ya sehingga memang saya mengharap ada nakes-nakes yang memang asli dari daerah sini, ditugaskan di daerah sini, sehingga dia secara bahasa, secara budaya dia lebih bisa diterima, kemudian secara kerinduannya ya dia dekat gitu loh. Coba bayangkan sekarang, saya punya nakes suami istri, dia itu yang perempuan kerja di Sikakap, yang suaminya kerja di Siberut. Bisa dibayangkan mau ketemunya di mana? Mereka ketemunya di Tua Pejat. Karena untuk perjalanan dari Siberut ke Sikakap itu paling tidak butuh waktu yang lama karena jadwal kapalnya menyesuaikan, kan gitu kan ya, mereka sehingga kalau mau ketemu, mau bahkan dok saya mau program hamil gimana, ya ketemunya di Tua Pejat dong program hamil ya. Gitu ya. Ya artinya memang ya tidak mudah ya untuk mengini ya, geografis kita memang ya memang kita butuh apa ya untuk kemajuan yang cukup ya, misalkan transportasinya atau apa. Kalau mungkin sekedar guyon-guyon saja, antara Jawa Timur dengan Madura aja bisa bikin jembatan nih, siapa tahu nanti Sikakap Tua Pejat bisa bikin jembatan misalnya. Ya paling tidak ya aksesnya lebih cepat. Mungkin bisa darat sampai ke Katiet, tinggal nyebrang sebentar gitu ya. Ya, terus permintaan masyarakat juga gini, dok, Bu, ya ada dokter kandungan di Siberut. Bu, ya ada dokter kandungan di Sikakap. Nah, itu dia dok. Itu pembicaraan kan, level lebih tinggi kalau. Iya, artinya kan fasilitas kesehatan itu sebenarnya sudah ada ya, walaupun mungkin masih terbatas. Tapi tenaga yang khusus ya. Iya, tenaga dan waktu yang waktu terutama yang kita tidak bisa kita beli adalah waktu. Artinya tadi kita cerita butuh waktu sekitar 2 jam untuk menyelamatkan nyawa. 2 jam kalau dari Bethait itu sampai mana kan gitu kan. Seandainya misalkan di Siberut itu sudah dibangun jalan trans, semua terhubung, semua daerah pemukiman terhubung semua, akses daratnya bisa dengan bagus, misalnya kita tidak tahu entah kapan ya, kita cerita ande-ande saja dulu. Nah, ande-ande maka di salah satu di daerah di sana ada rumah sakitnya, misalkan seperti sekarang sudah ada rumah sakit Pratama. Sikakap juga demikian, Sikakap nanti Pagi Utara, Pagi Selatan di sana, kemudian jalan terasnya sudah bagus, ada rumah sakitnya, sehingga masyarakat paling enggak lebih nyaman ya, lebih tenang ya, sehingga kita secara waktu juga kita bisa antisipasi lebih cepat kira-kira seperti itu. Karena kan soal kelahiran, soal kehamilan, ini kan menentukan masa depan bangsa ini dok. Ini investasi. Ya saya nyebutnya investasi. Iya betul. Karena kalau tidak direncanakan dengan baik, tidak diolah, diberdayakan dengan baik, kemudian ini kan banyak juga akan lahir generasi-generasi yang kita tidak ingin lah generasi yang masa depannya kok cacat kita tidak ingin seperti itu. Kita beringin masa depan kita adalah generasi
penerus kita ya orang yang cerdas, orang yang baik, orang yang hebat seperti itu. Jadi memang gitu, jangan kan itu. Sekarang misalkan dokter kandungan cuma ada satu di Mentawai. Saya bayangkan saya juga butuh kangen sama rumah, saya ada orang tua di Jawa, ya kan. Saya mikir-mikir kalau saya pulang, pasien udah telepon semua. Iya. Itu gimana itu dong? Sehingga saya harus jauh-jauh hari bikin pengumuman nih. Waduh, saya mau pulang, saya mau pergi sekian hari, sekian hari. Jadi saya enggak bisa model yang apa ya, yang pergi kok sebentar berangkat dari Jumat Senin udah sampai, saya enggak bisa seperti itu karena saya butuh paling tidak 3 hari untuk sampai pulang ke rumah, 3 hari juga untuk balik ke sini, paling tidak usah makan 1 minggu. Iya, makan waktu 1 minggu. Iya, itu hanya bolak-balik saja kan, bagaimana dengan pasien saya. Saya berpikir seperti itu. Saya kasihan. Jadi kalau saya kalau pulang misalkan kemudian ditelepon dari sini kondisi ada pasien perdarahan. Ini kita aja lagi, kami juga lagi was-was sekarang. Jangan-jangan ada emergency nih. Mudah-mudahan tidak ada ya, Dok. Ya, jadi memang sering, jangan kan itu, sering praktek sore saya tutup hanya gara-gara karena memang ada emergency. Karena kita memang biasanya kan jadwal kapal datang kan sore kan, sore hari. Begitu terkadang mereka kapal datang, kapal antar pulau datang, itu mereka bawa pasien juga kan gitu, seperti itu. Ya sehingga memang kita butuh tenaga-tenaga yang lebih banyak ya untuk di sini. Ya mudah-mudahan lah, Dok. Ini nggak mungkin juga dokter sendiri ini kan. Ini seluas ini Mentawai, kemudian geografisnya seperti ini ya, Dok ya. Kira-kira masih lama bertahan di Mentawai ini, Dok? Ya, jadi saya pengalaman bertugas di beberapa daerah, prinsipnya saya kalau saya pribadi ndak ini ya, bukan orang yang hanya karena alasan saya tidak kerasan atau saya tidak betah kemudian saya pulang, saya bukan tipe yang seperti itu ya. Jadi saya ketika saya kontrak selesai, saya katakan gimana mau dilanjutkan atau enggak. Kalau memang enggak ya sudah saya pulang. Sama dengan sebelum di sini saya di Kepulauan Aru pun saya demikian. Jadi misalkan di sana, Dok ini sudah ada penggantinya putra daerah, mungkin enggak apa-apa kalau memang kalau tenaga kita masih dibutuhkan siap gitu ya, Dok ya. Prinsipnya kalau saya seperti itu. Soalnya banyak sekali, Dok, ini kan apalagi kita bisa lihat lah, Dok. Mentawai apa sih gitu ya? Kan lebih kota lebih menjanjikan sebenarnya kalau secara finansial, secara apapun itu. Ini Mentawai sebenarnya kita bisa melihat dokter kok bisa bertahan ya. Ini apa kira-kira yang menyebabkan ini? Kami mau tahu nih, Dok. Dari dalam hati dokter itu apa sebenarnya yang terjadi sehingga dokter masih tetap, ketika tenaga dokter masih dibutuhkan di sini, dokter masih tetap bertahan di Mentawai. Ya, jadi saya sering dapat cerita dari pasien-pasien. Ada saudara kita dari, kalau tidak salah SP2 apa ya, dia cerita, Dok, ini istri saya yang ketiga. Wah, hebat, Pak. Nah, terus istri saya yang pertama meninggal. Kenapa, Pak? Perdarahan waktu melahirkan. Terus saya nikah lagi, istri yang kedua meninggal juga karena perdarahan melahirkan. Rasanya terenyuh ketika melihat bapaknya ini ketakutan ketika istri yang ketiga ini mau melahirkan. Dok, saya minta tolong ya. Betul-betul minta tolong, jangan sampai ini meninggal. Ya, oke Pak, kita ikhtiar, Bapak berdoa dengan baik. Setiap kali ketemu dengan pasien itu, dokter jangan pergi ya, karena kita itu tidak tenang kalau dokter pergi. Belum lagi saya ada daerah Saurenu atau daerah mana itu, dia 5 kali melahirkan, bayinya selalu meninggal. Terakhir ketemu saya, ya kita berusaha sebaiknya sejak awal kita kerawat, kita apa segala macam, sampai akhirnya pasien itu meminta, Dok jangan pergi ya dari Mentawai ya. Waduh Pak, kalau pergi dari Mentawai, kalau saya kontrak selesai sudah diusir ya saya pulang Pak ya kan. Ya enggak gitu Dok, ya kita masih butuh. Belum lagi teman-teman yang lain, mereka pasien-pasien mengatakan ya mereka, saya enggak ngerti, artinya saya juga melaksanakan sesuai prosedur sama. Saya di Aru, di Jawa, di mana saya prosedurnya sama. Cuman enggak tahu masyarakat begitu, kalau bahasa Jawanya gondeli ya. Masyarakat itu sebagian menahan saya untuk janganlah terlalu cepat untuk pergilah. Kami masih butuh ada dokter di sini. Kira-kira seperti itu. Ya itu yang bikin saya terenyuh ya. Jadi setiap bulan Desember ya kan. Saya kebetulan kan kontrak selesai bulan Desember nih. Ya. Setiap bulan Desember saya kadang sering bertanya sama pimpinan, sama apa, kira-kira diperpanjang enggak?
Ya. Kalau enggak ya udah saya pulang gitu kan. Ya. Wong saya kan cuma hanya sekedar istilahnya kalau saya nyebutnya buruh kontrak saja kan, buruh kontrak. Iya, buruh kontrak tahunan kan, memang gitu kan. Ya. Betul. Ya kalau masyarakat memang masih membutuhkan, ya monggo silakan Bang. Sehingga kadang-kadang sering kalau udah menjelang bulan Desember banyak yang bertanya, "Dok, diperpanjang ya kontraknya ya?" Oke. Baik, Dok. Kira-kira apa pesan-pesan dokter nih buat pemirsa kita atau pendengar kita di podcast ini? Silakan, Dok. Ya, buat pendengar kita bahwa kehamilan itu adalah suatu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang tentunya kita ingin hasil investasi itu adalah baik. Maka kehamilan itu harus kita periksakan. Kita pelihara dengan baik. Kita jaga ibu hamil, kita jaga kebutuhannya, kita perhatikannya. Jangan lupa untuk selalu diperiksakan, persalinan di pusat-pusat kesehatan di sana, ya. Bikin keputusan yang cepat karena ini mentawai. Jadi kalau bikin keputusannya lama, terlambat semua. Betul. Ya, sehingga pesan buat untuk para suami itu tadi, ya. Terutama para suami harus mau membuat keputusan yang cepat dan tepat ya di sana ya. Jadi jangan takut masalah biaya. Selama saya ada di Mentawai, insya Allah banyak ibu hamil di sini yang dulunya, "Dok, berapa toh harus membayarnya? Dok, berapa toh?" Enggak, ini Mentawai, ini beda, ini untuk kita semua. Bahkan sampai ada yang ya entah itu bercanda atau apa, "Dok, kok kalau periksa kok murah sekali, Dok?" Enggak ya itu saya alami. Saya enggak paham ya. Lah emangnya kalau di Padang berapa? Di Padang sekian, Dok, ini. Ya, saya kalau di sini kan saya harus mikir, pasien saya kalau mau periksa ke saya harus berapa kilo cengkeh yang harus dijual kan. Saya berpikir saya tidak mau berapa kali ambil kelapa gitu berapa kali ambil kelapa, sehingga tidak ingin menyengsarakan mereka. Ya sudahlah, ini Mentawai ya, saya anggap ini untuk kekeluargaan kita, apa salahnya kita saling menolong gitu, kira-kira gitu. Buat masyarakat secara umum, Dok? Buat masyarakat, ayo kita sama-sama untuk menjaga, melindungi ibu hamil. Karena apa? Masalah mereka bukan cuma masalah mereka saja, tapi masalah mereka adalah masalah kita semua. Ya, jadi orang mancing saja dicari banyak orang. Ibu hamil harusnya kalau ada masalah dibantu oleh banyak orang, kira-kira gitu. Baik, Dokter. Terima kasih atas kedatangannya perbincangan kita kali ini, Dok. Mudah-mudahan dokter masih tetap bisa bertahan dan sampai nanti ada putra daerah yang bisa menggantikan Dok dengan bekerja setulus hati dan sebagaimana dokter juga bekerja di Mentawai sampai saat ini. Baik, sampai di sini jumpa kita.